Ada yang lewat chat, ya bisa lewat chat. Eksperimen di lab, oke, ya. Itu nanti akan jadi salah satu bagian juga memang. Ada lagi yang mendengar kimia, ya. Terutama biasanya kalau dalam hal makanan mengandung bahan kimia. Gimana? Makanan yang mengandung bahan kimia, ya, misalkan. Itu di pikiran kalian apa yang terpikir ketika mendengar kata-kata makanan yang mengandung bahan kimia, gitu? Yang terlintas apa begitu mendengar kata-kata seperti itu? Mungkin yang terlintas adalah, oh bahaya gitu ya. Atau oh, bisa tidak sehat tuh ketika mendengar kata-kata apa makanan yang mengandung bahan kimia. Mungkin seperti itu yang terlintas di masyarakat atau di orang awam yang tidak paham mengenai kimia. Oke, kita lanjut mengenai apa saja benda di sekitarmu yang merupakan hasil ilmu kimia. Jadi, hampir semua yang ada di sekitar kita itu tidak lepas dari yang namanya ilmu kimia atau bahan kimia. Ya, karena kalau kita sebut bahan kimia itu jenisnya ada macam-macam. Ada bahan kimia organik, ada bahan kimia anorganik. Itu secara garis besar dibagi dua itu. Belum lagi nanti ada bahan kimia yang berbahaya, ada bahan kimia B3 dan sebagainya. Maka dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang nggak pernah pakai sabun? Nah, rasa nggak ada ya. Pasti kita sebagai apalagi yang muslim mandi minimal sehari 2 kali ya. Pasti pakai sabun. Sabun itu juga bahan kimia, dibuat dari bahan kimia. Proses pembuatannya dia juga dari reaksi kimia. Reaksinya biasanya dikenal dengan reaksi penyabunan. Obat-obatan, jelas ya bahan kimia ya. Plastik, plastik ini kalau yang tidak tahu, bahan baku awalnya adalah minyak bumi, diolah sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan plastik. Karena itu kemarin ketika di Iran terjadi perang dengan Israel, kemudian Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, harga minyak bumi kan naik, harga plastik juga naik. Ya, karena memang plastik itu bahan bakunya dari minyak bumi. Kemudian pupuk. Pupuk ini juga bahan kimia jelas ya. Dan pupuk ini hubungannya dengan makanan, dengan pangan ya. Kalau kita tidak ada pupuk, nah, bisa-bisa tidak mencukupi itu hasil dari sawah, dari petani, hasil padi dan yang lainnya untuk kebutuhan manusia. Jadi apa sih sebenarnya kimia itu ya? Nih, ilmu kimia juga disebut sebagai the central of science, maksudnya adalah pusat dari ilmu pengetahuan. Kalau matematika, tetapi julukannya adalah Mother of Science, ibu dari semua ilmu pengetahuan. Karena matematika itu nanti juga akan menjadi dasar dari fisika, biologi, dan ilmu terapan yang lainnya. Sedangkan kimia ini adalah the central of science. Maksudnya apa? Nah, semua ilmu itu nanti pasti ada hubungannya dengan kimia. Jadi akan terpusat atau terhubung ke kimia. Jadi disebutkan di sini bahwa kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, dan perubahan dari materi. Nah, sedangkan materi sendiri itu apa? Materi sendiri itu adalah semua hal yang ada di dunia ini yang memiliki massa. Itu disebut materi. Massa itu apa? Massa itu berat ya. Gampangannya massa itu berat. Sebenarnya massa dan berat itu berbeda. Jadi massa itu sebenarnya tidak sama dengan berat. Tetapi karena massa ini tidak bisa diukur atau sulit diukur, yang bisa diukur adalah berat.
Jadi kalau saya dulu guyonan kan sama teman-teman kalau ditanya berat badanmu berapa? Nah, saya jawab berat di bulan atau berat di bumi. Loh, kok bisa? Loh, beda tak? Loh, ya beda karena berat itu adalah massa kali gaya gravitasi. Sedangkan sedangkan gaya gravitasi di bulan dan di bumi ini jelas beda ya. Jadi apa namanya? Kalau itu yang bisa diukur atau yang gampang diukur itu adalah berat. Jadi berat itu sebenarnya adalah massa kali gaya gravitasi. Untuk massa sendiri itu memang sulit diukur atau agak sulit diukur sehingga yang sering disebut adalah berat. Karena itu kadang ada yang mengasumsikan bahwa massa dan berat adalah sama. Padahal sebenarnya tidak, ya. Padahal sebenarnya tidak. Massa kita di bumi dan di bulan sama massa kita, tetapi berat kita di bumi dan di bulan beda. Kenapa? Karena kalau berat tergantung dari gaya gravitasi. Nah, kembali ke sini. Jadi materi itu adalah semua yang memiliki massa. Jadi semua yang memiliki massa itu disebut materi. Loh, berarti apa saja? Ya semua. Nah, kalau kita amati, hampir semua, bukan hampir semua, memang semua zat atau semua hal yang ada di dunia itu pasti memiliki massa. Bahkan, bahkan katanya ya ada sebuah percobaan, percobaan itu menimbang anjing gitu ya, anjing yang masih hidup. Kemudian anjing itu disuntik mati menggunakan obat. Nah, disuntik mati menggunakan obat sehingga dia ditaruh di tempat yang tertutup, taruh tempat tertutup yang hampa udara, yang tidak ada udara masuk atau keluar. Karena tidak ada udara masuk atau keluar, maka tidak ada massa masuk atau keluar. Nah, ternyata anjing tersebut ketika mati itu beratnya selisih sekitar, kalau tidak salah waktu itu hasil penelitiannya menunjukkan sekitar 2,7 gram selisihnya. Jadi sebelum mati dan sesudah mati itu beratnya ini. Nah, oleh beberapa ahli yang melakukan penelitian itu disebut bahwa 2,7 gram ini adalah massa dari rohnya. Jadi kalau begitu berarti oh, roh berarti juga punya materi berarti itu. Tapi ini belum penelitian yang istilahnya belum dipatenkan gitu ya. Jadi ini masih dianggap sebagai pseudoscience. Kalau dalam ilmu sains itu ada yang istilahnya pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Pseudoscience itu adalah sebuah ilmu yang terlihat benar, ya, terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu benar. Ya. Kimia menjelaskan bagaimana materi saling berinteraksi dan berubah bentuk. Nah, jadi kita mempelajarinya di situ. Jadi mempelajari struktur, sifat, komposisi, dan perubahan dari materi. Oke. Kemudian kalau tidak kita tadi ngomong ilmu kimia, pasti ngomong bahan kimia. Sebagai gambaran saja adalah ini, mungkin tidak terlihat ya kalau gini ya, saya slideshow ya. Tulisan-tulisannya kelihatan enggak ini? Kelihatan ya mestinya ya. Ya, dalam semangkok bakso pun, misalkan ini kita ada semangkok bakso, ternyata dia mengandung bahan kimia yang bermacam-macam, mulai dari protein dan lemak. Protein, bakso ini mengandung protein mioglobin namanya, dari daging sapi dan lemak jenuh. Jadi dari daging sapinya, ini tentunya bakso yang dari daging sapi ya, bukan bakso yang dari adonan kanji ya. Kalau di Jawa namanya cilok ya. Kalau di Makassar namanya apa ya, Pak? Yang itu bakso yang dari adonan kanji itu. Apakah sama ya? Ini baru dari baksonya aja. Baru dari baksonya aja sudah mengandung protein mioglobin. Protein ini
Nanti kalau kalian belajar mengenai kimia organik, protein ini adalah salah satu zat kimia organik. Begitu juga lemak, ini juga bagian dari kimia organik. Kemudian tentunya tidak mungkin ya sebuah pentol atau sebuah bakso gitu dibuat hanya dari daging 100% kan nggak mungkin. Pasti ada campuran karbohidratnya. Campuran karbohidratnya apa? Dari tepung, campuran dari tepung. Dia bahan kimia juga. Rumus senyawa kimianya adalah C6H10O5N. N ini apa? N ini maksudnya dia membentuk rantai, rantai panjang. Jadi kalau dalam kimia itu ada yang namanya polimer. Polimer ini adalah sebuah bahan kimia atau sebuah zat kimia yang terdiri dari rantai yang sangat panjang. Nah, rantainya ini terdiri dari monomer-monomer dengan jumlah yang bisa mencapai tidak hingga. Nah, di sini tepung tapioka dia termasuk polimer ini, polimer karbohidrat. Nah, ini juga bahan kimia ya, rumus senyawanya adalah ini C34H48FeN8O6. Kemudian sebuah bakso pasti dikasih garam ya, kan nggak mungkin kayaknya bakso tanpa garam. Garam pun ternyata adalah bahan kimia NaCl namanya atau natrium klorida. Kemudian dan umumnya pasti ada MSG-nya. MSG ini singkatan dari monosodium glutamat. Jadi kalau dalam kimia itu ada nama kimia dan ada nama IUPAC namanya ya, nama IUPAC dan ada nama dagang. IUPAC itu apa? IUPAC itu ini tunggal saya ya. Jadi ini adalah suatu organisasi yang dia adalah persatuan dari ahli-ahli kimia dari seluruh dunia. Jadi di IUPAC ini biasanya ada standar pemberian nama, kemudian ada standar untuk reaksi dan sebagainya. Kita mengikuti standar-standar dari IUPAC. Jadi seperti misalkan C5H8NNA4. Nah, ini dia penulisannya ini dia mengikuti standar IUPAC. Begitu juga penamaannya garam dapur misalkan. Garam dapur itu namanya secara IUPAC adalah natrium klorida. Tetapi nama dagangnya ini adalah garam dapur. Atau bisa juga disebut dengan sodium klorida. Jadi sodium itu adalah nama lain dari natrium. Ini ya, NaCl dan MSG pasti ada ini. Hampir saya kira tidak ada bakso yang tanpa MSG ya. Paling tidak tambahan kaldu seperti Masako atau Royco itu juga ada MSG-nya. Kemudian penguat rasa. Mana penjelasan aku bilang? Oh, ini. Penguat rasa. Penguat rasa ini ya MSG tadi ya. MSG. Disebutkan MSG adalah aman dikonsumsi dalam batas wajar sesuai standar BPOM. Ya, jadi bahan-bahan kimia itu sebenarnya aman ya semuanya, hampir semuanya aman, asalkan masih dalam batas wajarnya atau masih dalam standarnya. Kemudian ada juga kandungan kimia yang lain dalam bakso adalah air dan kaldu. Air ini pasti loh, bilang. Air ini pasti rumus kimianya adalah H2O. Sedangkan kaldu bakso itu dia akan kaya akan gelatin. Gelatin ini adalah kolagen yang terhidrolisis. Kemudian kaya akan mineral Ca2+, ion CO2 Ca2+.
ion Mg2+, ini juga nanti dipelajari juga dalam kimia. Bedanya, jadi ada bedanya Ca dan ada Ca2+. Kalau ini dia dalam bentuk unsur, kita menyebutnya adalah kalium. Kalau ini dia dalam bentuk ion, maka kita menyebutnya adalah ion kalium. Jadi beda nama depannya aja sudah beda. Kalau misalkan ada soal, misalkan dia menyebut menghasilkan ion kalium, berarti ini yang dipakai Ca2+. Kalau misalkan ada soal yang menyebutkan kalium digunakan untuk, nah, berarti, sorry, kalsium ya, kalium. Ca itu kalsium ya. Yang kalium itu K ya. Jadi ini hanya dalam sebuah bakso ya. Kemudian ada lagi bawang putih, yaitu mengandung rempah dan antioksidan. Bawang putih pasti ada di bakso ya. Bahkan untuk menghemat biasanya pakai bawang putih yang bubuk. Ya. Bawang putih bubuk itu kenapa lebih hemat? Karena dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Dia lebih kering. Belum lagi mericanya. Pasti ada mericanya. Merica juga mengandung bahan kimia yaitu C17, H19, NO3. Dan masih banyak lagi yang lainnya, apalagi kalau misalkan tambahkan saus, tambahkan kecap, tambahkan cuka. Cuka itu juga bahan kimia. Rumus kimianya adalah CH3 COOH, asam cuka. Atau bahasanya adalah asam asetat. Nah, jadi ini gambaran bahwa kita itu sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya kimia, ilmu kimia ataupun bahan kimia. Ini sebagai gambaran bahwa dalam sehari-hari kita nggak bisa lepas ya. Hanya dalam semangkok bakso aja itu sudah sekian banyaknya bahan kimia yang ada dalam semangkok bakso itu. Apalagi kalau misalkan di kamar mandi kita, ya, kamar mandi kita itu ada sampo, ada sabunnya, ada nggak juga ada deodoran dan lain sebagainya. Itu juga bahan kimia juga dan sebagainya. Jadi itu gambaran bahwa kita memang nggak bisa lepas dari yang namanya bahan kimia dan ilmu kimia. Jadi diharapkan dengan seperti itu nanti kalian akan lebih tertarik gitu, dengan pelajaran kimia. Oh, pelajari ini. Cuman terkadang yang jadi kekurangan dari guru-guru di sekolah, ya mungkin ketika saya di sekolah juga seperti itu. Mungkin ada kekurangan karena terbatasnya waktu dan yang lainnya. Kan beda dengan ketika les. Ketika les itu kan lebih fleksibel waktunya ya. Itu kadang kita kurang menghubungkan antara pelajaran kimia dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa merasa, loh, buat apa sih belajar ini? Nah, buat apa belajar ini? Misalkan ketika belajar hidrokarbon, hidrokarbon itu adalah seperti ini termasuk hidrokarbon ya. Jadi dia ada rantai, ada C, ada H, dan ada O. Ini hidrokarbon. Nah, itu ketika belajar hidrokarbon misalnya, kita hanya ngajari ini penamaannya gini, cara penamaannya seperti ini, cara penulisannya seperti ini. Tetapi kita lupa untuk, kadang kita lupa untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak siswa itu merasa, oh, kimia ini wangel. Nah, terus kayak apa ya? Mohon maaf, bukan anu ya, mohon maaf pakai bahasa Jawa ya. Kimia itu sulit ya. Dan buat apa belajar kimia ya? Saya ralat. Nah, banyak siswa yang akan berpikiran seperti itu, nah, karena tidak dihubungkan dengan kimia, dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan belajar elektrolisis. Elektrolisis itu adalah proses hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Nah, itu rumit. Elektrolisis itu perhitungannya rumit, rumusnya banyak, yang dihafalkan banyak. Nah, karena itu kadang kita lupa menghubungkan dengan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, aplikasinya bagaimana. Kadang lupa seperti itu. Ini yang menyebabkan siswa menjadi
tidak terlalu tertarik dengan kimia. Padahal kimia itu sebenarnya menarik. Menariknya kenapa? Yaitu karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu kimia atau bahan kimia. Oke, ini adalah cabang-cabang ilmu kimia. Sebenarnya ini nanti masih dipecah lagi banyak lagi ya. Tapi secara garis besar ini ada ini kimia organik. Kimia organik ini dia mempelajari bahan kimia yang bersifat organik. Bahan kimia organik itu apa? Bahan kimia organik itu bahan kimia atau zat kimia yang bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya protein. Protein itu dihasilkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada CO2. Nah, CO2 itu karbon dioksida. Manusia bisa menghasilkan itu ya melalui pernafasan. Jadi dia lebih banyak itu. Kalau kimia anorganik ini yang tidak bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya misalkan aluminium, Al misalkan, aluminium sulfat, Al2 SO4 dua kali, 3 kali ya. Nah, misalkan ini. Ini tidak bisa dihasilkan oleh makhluk hidup. Kita harus membuatnya di laboratorium atau di pabrik kalau mau menghasilkan ini. Nah, kimia anorganik ini mempelajari ini. Kimia anorganik ini umumnya memang adalah senyawa logam. Jadi seperti Al, aluminium, Fe itu platina, perak itu hampir semuanya itu kimia anorganik. Kemudian ada kimia fisika atau kimia fisik. Kalau kimia fisika ini adalah mempelajari sifat-sifat fisika dari bahan kimia. Sifat-sifat fisika itu apa? Sifat-sifat fisika itu misalkan mudah menguap, kemudian mudah meledak, mudah terbakar. Itu adalah sifat-sifat fisika dari bahan kimia. Nah, jadi kimia fisik ini mempelajari itu sifat fisika dari bahan kimia. Bukan sifat aja ya, tapi yang berhubungan dengan intinya adalah ini sifat fisika dari bahan kimia. Termasuk pengaruhnya terhadap tekanan. Misalkan zat A ketika ditekan sekian tekanan sekian atm, nah ternyata dia sifatnya berbeda dengan zat B yang ketika ditekan dengan tekanan yang sama mengalami perubahan yang berbeda. Nah, ini di sini nanti dipelajarinya kimia fisikanya. Kalau kimia analitik ini lebih detail dalam perhitungan. Jadi dalam perhitungan dia akan lebih detail karena dia menganalisa ya, tugasnya dalam menganalisa. Misalkan kalian ingin tahu, misalkan ada pengusaha pengusaha makanan, dia ingin tahu kandungan bahan kimia di makanannya apa saja, gitu. Maka dia menganalisakan ke laboratorium. Nah, di sini kimia analitik ini yang lebih banyak berkutat di laboratorium. Sebenarnya semuanya ada laboratoriumnya ya, tetapi memang yang paling sering ini adalah kimia analitik ini, karena dia analisa kimia tugasnya. Kalau biokimia ini hubungannya kimia dengan biologi, jadi dia menggabungkan biologi dengan kimia. Contohnya apa? Contohnya misalkan DNA, protein itu tadi masuk biokimia bisa, besok kimia organik juga bisa. Nah, DNA itu ternyata adalah bahan kimia juga. Ternyata dia adalah mengandung karbon, mengandung rantai karbon. Nah, di situ dia dipelajari, oh kalau rantai karbonnya segini, ternyata DNA-nya kayak ini gitu. Kalau misalkan kandungan darahnya lebih banyak besinya, ternyata orangnya mengalami ini. Nah, ini disebut di biokimia ini. Biokimia ini lebih ke dekat dengan kedokteran juga ya. Meskipun tidak harus kedokteran. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan barangkali ada yang tanyakan. Ini hanya 2 orang ya pesertanya ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau nggak ada kita next. Oh ini sebentar. Masih aman. Oke, terima kasih Mbak Quensa ya.
Quinsa Aska. Panggilannya Quinsa atau Aska ya? Oh, Queen saja. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Queen. Peran kimia dalam sandang dan pangan atau pangan dan sandang. Wah, ini wes, ya banyak sekali ya. Contoh sederhananya ya ini aja. Pangan, misalkan di fermentasi, ini fermentasi ini dia adalah bagian dari biokimia juga, bagian dari kimia organik juga. Karena sebenarnya ketika terjadi fermentasi itu terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang disebabkan oleh apa? Reaksi kimia yang disebabkan oleh bakteri atau jamur peraginya. Misalkan dalam tape ya, tape itu mengandung karbohidrat atau glukosa. Dia adalah C6, H12, O6. Ketika dia difermentasi oleh ragi atau jamur itu, maka ini dia akan berubah menjadi alkohol. Jadi dari glukosa atau dari karbohidrat, maka dia berubah menjadi alkohol. Jadi dari glukosa dia menjadi alkohol. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya reaksi yang disebabkan oleh kegiatan, kegiatan, apa namanya, aktivitas dari raginya. Ya, jadi ragi itu kan dia makhluk hidup. Dia ragi itu makhluk hidup, dia melakukan aktivitas, entah itu dia untuk makan, atau dia mungkin untuk membentuk, melindungi tubuhnya. Kalau kalian lihat nata de coco ini adalah salah satu aktivitas mikroorganisme atau aktivitas bakteri untuk melindungi tubuhnya. Jadi, bakteri dalam nata de coco itu adalah Acetobacter Hmm, psilynum. boleh serupa itu. Kenapa? Kecil. Nggak apa-apa, aman? Maaf, maaf, Kak, maaf. Oke, 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 ya. Kaget saya kalau tiba-tiba teriak gitu. Ya, ya, ya. Oke, saya lanjut ya. Mana tadi? Nata de coco. Nata de coco itu bakteri yang digunakan itu namanya adalah Acetobacter psilynum. Jadi penamaan bakteri pun ini juga dari kimia ya. Jadi aseto itu artinya asam ya. Berarti ini dia bakteri yang hidup dalam keadaan asam. Silinum itu eh, dari bahasa Latin artinya benang. Jadi sebenarnya nata de coco itu adalah aktivitas dari Acetobacter psilynum ini dalam melindungi dirinya. Loh, kenapa kok melindungi dirinya? Acetobacter psilynum ini adalah bakteri yang anaerob, semi anaerob sebenarnya. Semi anaerob. Apa anaerob itu? Anaerob itu dia tidak butuh udara langsung untuk bernafas atau untuk aktivitas tubuhnya, untuk metabolisme tubuhnya. Jadi bakteri itu ada aerob, ada anaerob. Kalau yang aerob dia itu butuh langsung udara. Jadi dia tidak bisa kalau dalam tempat tertutup, maka dia harus dalam tempat terbuka. Nah, Acetobacter psilynum ini adalah bakteri yang semi anaerob dan dia itu kalau kena sinar matahari atau kena sinar UV, dia akan mati. Karena itu dia membentuk silinum, jaringan-jaringan benang ini yang berwarna putih untuk melindungi koloninya, sehingga koloninya itu aman dari sinar matahari secara langsung dan aman dari udara secara langsung. Nah, nah, ini yang perlindungannya ini yang kita sebut nata itu, yang kemudian kita ambil, kita gunakan untuk makanan. Dan ternyata memang bagus untuk makanan nata de coco ini ya, karena mengandung serat ya. Ya, seratnya dari ini tadi, silinum itu benang. Itu salah satu contoh aja ya. Dan contoh lainnya juga banyak sebenarnya ya untuk makanan itu. Kalau makanan hampir pasti berhubungan dengan kimia. Makanya kalau ada yang nyebut
makanan yang mengandung bahan kimia loh. Nah, semua makanan mengandung bahan kimia ya. Nggak ada makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Cuman bahan kimia yang apa? Bahan kimia yang berbahaya atau bahan kimia yang tidak berbahaya ya. Kalau mengandung bahan kimia yang berbahaya, baru itu yang kita hindari. Misalkan bahan kimia yang berbahaya adalah salah satu yang paling berbahaya atau yang sering menimbulkan masalah ketika masuk ke dalam tubuh adalah Hg ya. Hg ini adalah raksa. Sebenarnya tubuh juga masih ada toleransinya terhadap Hg, tetapi sangat sedikit sekali. Karena itu begitu makanan kita tercemar Hg atau minuman tercemar Hg, efeknya terhadap kesehatan luar biasa. Jadi ya itu bahan kimia yang mana? Bahan kimia yang berbahaya atau tidak? Kalau bahan kimia saja, ya semua makanan mengandung bahan kimia. Tidak ada yang makanan tidak mengandung bahan kimia. Bahkan singkong rebus pun ya juga bahan kimia. Ya, singkong rebus mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu ini loh bahan kimia juga. Nasi juga bahan kimia ya. Kalau kalian tahu coklat, ini kalau ya hampir semuanya saya kira suka ya makan coklat ya. Coklat itu dulu nggak bisa dimakan, buah coklat itu ya bisa dimakan tapi ya dimakan buahnya langsung. Tapi belum bentuk dalam coklat yang seperti yang sekarang. Dan yang menemukan atau yang bisa mengolah menjadi coklat yang seperti sekarang, sebut coklat yang nikmat itu ya, sebut coklat yang nikmat, kemudian yang ada rasa khasnya, ada sedikit pahitnya, tapi ada rasa enak. Nah, itu ya juga ahli kimia, namanya adalah Van Houten. Makanya ada coklat yang mereknya adalah Van Houten ya. Dia ahli kimia sebenarnya. Dia menemukan, oh ternyata ini ketika difermentasi, kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian digiling halus, ternyata bisa menghasilkan bubuk coklat itu. Dulu tidak ditemukan seperti itu ya. Ini jangan peran-peran kimia dalam pangan ya. Termasuk misalkan mencipta menemukan kopi yang didekafein. Jadi kopi tetapi kafeinnya diambil, dikurangi. Kalau ngambil 100% itu tidak bisa, hampir tidak bisa. Tapi kalau ngambil mungkin 80 atau 70% itu masih bisa. Kalau dalam sandang atau pakaian, pasti juga berhubungan dengan kimia ya. Karena itu biasanya di kampus itu dipelajari juga namanya adalah kimia tekstil. Kalau yang kampusnya jurusan teknik kimia itu biasanya ada penjurusan, bukan penjurusannya lebih ke mata kuliah pengkhususan itu yang judulnya adalah kimia tekstil. Oh iya, mengenai kuliah ya, kalian kan masih kelas 1 mungkin masih belum terbayang mau kuliah di mana. Tapi ini sebagai gambaran saja, di kampus yang berhubungan dengan kimia, itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah teknik kimia, kemudian ada yang disebut juga kimia MIPA atau kimia murni, biasa juga disebut kimia murni. Dan yang ketiga adalah pendidikan kimia. Jadi di kampus-kampus itu biasanya memiliki satu atau ketiga jurusan ini. Misalkan di Unhas, Unhas itu ada teknik kimianya, ada kimia MIPA, tetapi Unhas tidak punya pendidikan kimia. Yang ada pendidikan kimia seingat saya di UNM, Universitas Negeri Makassar ya. Nah, apa bedanya 3 ini? Ini sebagai gambaran aja, barangkali ada yang mau kuliah yang berhubungan dengan kimia. Oke, gambaran sederhananya adalah gini. Misalkan kimia MIPA, dia ini paham mengenai reaksi pembentukan alkohol misalkan, reaksi alkohol.
Dia bukan hanya mempelajari reaksinya saja, tetapi juga mempelajari kinetikanya. Jadi mempelajari energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi, mempelajari kenapa kok kalau bereaksi menghasilkan alkohol, kok tidak menghasilkan yang lain. Ini ada di sini, di kimia MIPA atau kimia murni. Nah, terus teknik kimia apa yang dipelajari? Kalau teknik kimia yang dipelajari adalah bagaimana cara reaksi alkohol ini bisa diterapkan dalam industri. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat alkohol skala industri? Ini di teknik kimia pembelajarannya. Nah, kalau pendidikan kimia adalah bagaimana cara mengajari anak-anak ini supaya paham reaksi alkohol itu seperti ini. Gitu. Jadi gambaran singkatnya adalah seperti itu ya. Tentunya tidak sesederhana itu ya, tentunya tidak sesederhana itu. Tetapi secara sederhana gambarannya perbedaan antara teknik kimia, kimia MIPA atau kimia murni dengan pendidikan kimia adalah seperti itu gambarannya. Barangkali ada yang minat ke salah satunya. Kalau saya sendiri adalah alumni ini teknik kimia dari ITS, ya, Surabaya. Saya sendiri alumni teknik kimia ITS. Untuk S1-nya, tetapi S2-nya saya ngambil ke sini, pendidikan kimia. Karena profesi saya guru, jadi ini lebih pas itu untuk guru ya. Apakah di alumni pendidikan kimia tidak bisa kerja di industri? Bisa, siapa bilang tidak bisa? Oh, dia juga diajari untuk menganalisa bahan kimia. Dia kan juga diajari, meskipun mungkin tidak sedetail ini, tidak sedetail di kimia MIPA murni. Dia juga diajari bagaimana dibuat di pabrik, tetapi tidak sedetail di teknik kimia. Gitu. Peran kimia dalam papan dan kesehatan. Papan ini maksudnya rumah ya. Kan jadi sandang, pangan, papan. Seharusnya dijadikan satu kayaknya. Sandang, pangan, papan ini jadi satu ya. Tiga kebutuhan pokok. Kimia menghasilkan semen, cat, dan bahan pelapis sampai karat untuk konstruksi bangunan. Ya. Kalau di Makassar itu pabrik semennya Tolasa itu ya, kalau nggak salah ya. Itu kalau misalkan ada akses ke sana atau ada kenalan yang di sana, silakan ditanyakan. Ada ndak ahli kimia di pabrik semennya? Saya yakin pasti ada. Ya, karena tidak mungkin di pabrik semen itu tidak ada ahli kimianya itu tidak mungkin. Begitu juga di pabrik cat, pabrik bahan pelapis anti karat dan yang lainnya itu pasti ada ahli kimianya. Kalau dia bukan lulusan kimia MIPA murni, pasti dia lulusan teknik kimia atau pendidikan kimia meskipun jarang tetapi ada itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dalam pembangunan gedung atau dalam dunia konstruksi, kimia ini juga berperan. Bagaimana kimia ini, bagaimana bedanya antara semen yang untuk cor, semen untuk yang bangunan di rumah, semen untuk yang untuk di pelabuhan, itu dibuat, itu komposisi kimianya berbeda. Karena tujuannya berbeda. Kalau semen untuk membangun pelabuhan misalkan, dia selain harus tahan terhadap air, dia harus tahan terhadap air garam, terhadap oksidasi. Ya, karena itu komposisinya juga harus berbeda. Di situ peran kimia untuk menghasilkan semen dengan komposisi yang berbeda. Semen untuk cor itu biasanya lebih cepat kering daripada semen biasa. Di sini juga peran kimia berperan di situ menghasilkan semen yang cepat kering. Kering itu kan karena kandungan airnya lebih mudah menguap, lebih mudah ya lebih mudah menguap sehingga harus dipikirkan bagaimana komposisi supaya semennya itu lebih mudah mengering, lebih kandungan airnya lebih cepat menguap. Hmm. Mana minum dulu ya. Cat juga sama. Cat ini juga macam-macam. Ada cat yang anti panas, ada cat yang anti jamur ya. Ada cat yang untuk outdoor, ada cat yang untuk indoor. Termasuk
memikirkan cat yang aman untuk anak-anak. Jadi nggak semua cat itu aman untuk anak-anak. Karena kan kita tahu anak-anak itu kan kadang ya suka jilati sembarang ya. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun itu pegang apa dimasukkan ke mulutnya, pegang apa dijilat kan gitu kan ya. Nah, itu kalau catnya adalah cat yang tidak dibuat safety untuk anak-anak, maka bisa berbahaya. Dalam kesehatan, oh, sudah pasti ya, kalau dalam dunia kesehatannya, obat-obatan itu semuanya dibuat dari reaksi kimia atau dalam komposisi kimia yang berbeda. Bahkan obat generik, jadi obat itu kan secara umum itu ada yang obat generik, ada yang obat paten. Contohnya ya, contohnya kalau yang generik, generiknya ini adalah paracetamol misalnya. Patennya Panadol. Yang generik ini lebih murah ya. Kenapa kok yang generik lebih murah? Benar. Karena kalau yang generik, ini dia hanya mengandung zat aktifnya saja. Misalkan dia paracetamol, maka generik hanya mengandung paracetamol saja. Tetapi jika obat paten, seperti misalkan Panadol, itu biasanya selain dia mengandung paracetamol, dia juga mengandung zat lain yang untuk memperkuat reaksi paracetamol itu atau untuk mengurangi efeknya, misalkan. Kayak Panadol, ini biasanya dia untuk yang merah itu dia mengandung paracetamol dan kafein. Silakan dicek ya. Nanti kalau tidak percaya, silakan dilihat. Ada enggak betul enggak parakil ini paracetamol dan kafein? Kenapa kok dikasih kafein? Karena ternyata kafein ini bisa mempercepat reaksi paracetamol. Jadi paracetamolnya lebih cepat terserap oleh tubuh. Tentunya dalam batas penggunaan yang aman ya, dan juga dalam petunjuk yang aman. Mestinya di situ ditulis juga. Kalau yang punya tensi tinggi atau tekanan darah tinggi, disarankan untuk tidak mengkonsumsi ini ya. Itu bedanya obat generik dan obat paten. Di sini komposisi kimianya sudah beda ya. Jadi sudah pasti ada peran ahli kimia di situ ya. Ya, ada lihat jam berapa ini. 16.50 Mas. Oke. Jadi kalau ngomong kimia dalam papan dan kesehatan, dalam dunia konstruksi dan kesehatan, sudah pasti tidak bisa lepas ya. Peran kimia dalam pertanian dan energi. Ya, kalau dalam pertanian jelasnya jadi pupuk kimia, pupuk itu pasti juga bahan kimia atau zat kimia yang sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau pupuk alami pun seperti dari kompos itu juga karena ada zat-zat kimianya juga. Ya, ya ini yang menarik dari energi ya. Nah, apa hubungannya kimia dengan energi? Jadi, eh se- sudah. Untuk kalian tahu saja bahwa reaksi kimia ini juga berhubungan dengan energi. Jadi reaksi kimia itu ada reaksi yang membutuhkan energi, ada reaksi yang menghasilkan energi. Jadi reaksi kimia yang menghasilkan energi, misalkan di dalam baterai atau di dalam aki motor, ya. Apa kepencet tadi? Ini suara dari mana ya?
Kok saya lihat ada yang open mic, tapi kok ada suara orang ngaji tadi. Oh, Indah. Ya, ya, maaf, 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 kepencet ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena ulangi lagi, reaksi kimia itu adalah reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi, bisa membutuhkan energi. Ya, jadi dia bisa hubungan reaksi kimia dengan energi adalah reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi, bisa juga membutuhkan energi. Kalau misalkan secara sederhana saya tulis seperti ini reaksi kimia, A plus B menjadi C. Nah, kapan reaksi itu bisa menghasilkan energi dan kapan reaksi itu harus membutuhkan energi? Ada yang namanya energi ikatan ya. Dalam kimia itu nanti ada yang namanya energi ikatan. Energi ikatan itu apa? Misalkan H2O gitu ya. H2O ini kan ada ikatan H dan O ya. Ada dua ikatan H dan O. Nah, ikatan H dan O ini memiliki yang namanya energi ikatan. Nah, reaksi yang membutuhkan energi itu adalah ketika energi ikatan produknya itu lebih besar daripada jumlah energi ikatan reaksinya. Jadi kalau dalam reaksi kimia, yang sebelah kiri ini ini disebut dengan pereaksi. Sedangkan ini disebut dengan produk. Ya, jadi reaksi kimia yang membutuhkan energi itu adalah ketika energi ikatan produk itu lebih besar daripada energi ikatan reaksi. Nah, jadi kalau reaksi kimia yang menghasilkan energi, maka kebalikannya, ketika energi ikatan produk itu lebih kecil daripada energi ikatan total reaksinya. Contoh yang sederhana, reaksi yang menghasilkan energi adalah reaksi pembakaran. Misalkan pembakaran propana. Propana itu adalah C3H8. Reaksi pembakaran itu selalu ditambah dengan O2. Karena apa kalau tidak ada O2 dia tidak bisa menyala, dia tidak bisa hidup. Ini belum saya setarakan reaksinya ya. Jadi nanti 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 kalian akan belajar mensetarakan reaksi. Ini reaksi ini belum setara, tapi ini gambarannya seperti ini. C3H8 plus O2 dia akan menghasilkan CO2 H2 plus H2O plus energi. Energinya ini yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tahu C3H8 ini adalah namanya propana, dan propana ini adalah isi dari sebagian besar gas LPG yang kalian gunakan dalam memasak di rumah itu.
Jadi kenapa kok dia bisa menghasilkan panas? Ya karena dia bereaksi dengan O2 terbakar. Kemudian dia menghasilkan panas. Panasnya itu energi ini. Ini salah satu contoh saja. Contoh reaksi yang menghasilkan energi. Ada juga misalkan di baterai atau di aki. Ada yang pernah bongkar akinya sepeda motor atau baterai lah. Baterai yang kita gunakan di remote ya. Ada yang pernah bongkar dalam isinya di dalamnya. Baterai yang seperti ini untuk baterai remote itu dia ketika kita pecah maka dia akan ada dua apa namanya dua bagian. Yang pertama batang ini berwarna ya. Mbak Indah, tolong untuk di mute ya. Halo Mbak Indah, tolong untuk di mute ya. Oke. Nah, baterai itu kalau kita buka baterai yang untuk remote itu di dalamnya ada batang berwarna hitam ini. Dia adalah batang karbon atau batang C ya. Kemudian di dalamnya itu ada seperti pasta yang berwarna hitam. Nah, itu adalah pasta elektrolit namanya. Kok bisa menghasilkan listrik? Ya karena ada reaksi antara batang dengan pasta elektrolit ini. Karena itu baterai itu bisa habis ketika pasta elektrolitnya ini bahan kimianya sudah tidak ada atau sudah terkonversi semua. Jadi kan reaksinya tadi ini jadi produk ya. Kalau dia jadi produk semua, maka baterainya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau baterai yang bisa dicas, Pak, kalau baterai yang bisa dicas, dia reaksinya bolak-balik, reversible. Biasanya kita beri panah dua gini. Jadi dari A plus B bisa menjadi C, tapi dari C juga bisa menjadi A plus B. Itu baterai yang bolak-balik seperti putra baterai yang bolak-balik. Baterai yang bisa dicas adalah seperti itu. Tapi tetap saja baterai yang bisa dicas pun ketika misalkan dia dari A plus B misalkan menghasilkan energi katakanlah 100 kilojoule misalkan ya atau 100 joule satuan energi ya. Maka ketika dia dicas, maka dia tidak membutuhkan ini, tapi lebih dari ini. Dia membutuhkan misalkan 120 joule untuk ketika dibalik. Jadi tetap energi yang dihasilkan itu akan tetap lebih sedikit daripada energi yang dibutuhkan ketika reaksinya dibalik. Dan ini juga sama, nanti ketika dalam suatu titik tertentu, eh, dia tidak bisa dibalik 100%. Misalkan ketika A plus B menghasilkan C, C-nya misalkan adalah 100 miligram misalkan. Ketika dia dibalik reaksinya, dicas, berarti 100 miligram ini tidak semuanya menjadi AB. Mungkin yang menjadi AB hanya 90 miligram. Mungkin ya, ini hanya gambaran saja. Nah, jadi lama-kelamaan AB-nya ini akan habis, tetap akan habis. Di saat itu baterai kalian disebut drop, ya. Karena di sini sudah habis AB-nya. Dia tidak bisa lagi menghasilkan C untuk menghasilkan energi. Ya, bahkan ketika AB-nya sudah berkurang 50%, maka baterainya itu sudah drop sekali biasanya ya. Dipakai 1 jam, setengah jam aja sudah habis HP-nya. Jadi dalam bidang energi, kimia itu pun juga sangat penting peranannya ya. Belum lagi seperti energi-energi yang lain yang terbarukan, misalkan biofuel. Biofuel itu bahan baku dari eh, seperti minyak kelapa sawit ya, dijadikan biodiesel itu termasuk biofuel.
Kimia dalam lingkungan dan teknologi. Ya, kita ke teknologi dulu. Di USA itu ada yang namanya Silicon Valley. Kalau yang penggemarnya teknologi pasti tahu apa itu Silicon Valley. Ada yang tahu apa ini Silicon Valley? Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan ditulis di chat atau silakan disampaikan pendapatnya. Oh ini ada yang tidak Kak. Oh tidak tahu ternyata. Oke, Silicon Valley ini adalah suatu tempat di Amerika sana ya. Dan tempat ini terkenal sebagai kok bilang pusatnya IT. Jadi di sana adalah pusatnya IT ya. Jadi kalau kalian tahu Microsoft, kemudian Apple, kemudian dan lain sebagainya, ada Adobe, kemudian ada hampir semuanya pokoknya. Hampir semuanya itu dia lahir di sini, lahir di Silicon Valley ini. Jadi dia adalah pusat kawasan industri yang berkhusus untuk bidang IT. Kenapa kok diberi nama Silicon? Valley ini kan lembah ya. Valley ini kan bisa diartikan lembah atau kadang bisa diartikan juga desa lah misalkan. Tapi lebih tepatnya adalah lembah. Kenapa kok dinamakan Silikon, lembah Silikon? Ternyata silikon yang dalam unsur kimianya adalah Si, ini adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu apa? Bahan semikonduktor itu adalah bahan yang mampu menghantarkan listrik itu dengan sangat cepat. Jadi sebenarnya kan untuk di IC-IC ini kan juga terjadi sinyal listrik kan, tapi dia butuh sesuatu yang kecil tapi bisa mengantarkan listrik dengan cepat dan dengan jumlah yang besar. Nih. Karena itu dia butuh semikonduktor. Nah, jadi bahannya IC seperti ini, bahannya prosesor itu adalah dari ini, Silicon Valley ini. Dan silikon ini juga bahan kimia. Dalam kimia dia diberi rumus Si, diberi lambang unsur Si. Nah, ini salah satu contoh dalam bidang teknologi ya, dalam bidang IT. Kemudian ada juga nanoteknologi. Nanoteknologi ini yang sedang marak ya sekarang ya. Jadi nanoteknologi adalah teknologi dalam ukuran nano ya. Jadi nanometer. Nanometer itu sekitar 10⁻⁹ seingat saya. Jadi sangat kecil sekali dalam ukuran nanometer. Kemudian dalam lingkungan. Ya, dalam lingkungan, pengolahan limbah itu seringkali juga menggunakan reaksi kimia. Meskipun reaksi kimia juga sering menghasilkan limbah, ya pabrik-pabrik kimia itu kan sering menghasilkan limbah, tetapi ternyata dalam pengolahan limbah tersebut itu juga tidak lepas dari reaksi kimia. Jadi eh, istilahnya reaksi kimianya menghasilkan limbah, reaksi kimia di pabrik menghasilkan limbah, tapi limbahnya juga diolah secara kimia. Ya. Jadi pengolahan limbah itu ada tiga sebenarnya ya, secara kimia, secara biologi, dan secara fisika. Tetapi tidak bisa limbah itu hanya dikelola dengan salah satu cara aja. Pasti hasilnya tidak maksimal. Jadi akan lebih maksimal jika diolah dengan gabungan kimia fisika atau kimia biologi, itu secara kimia dan secara biologi maksudnya, atau secara kimia dan secara fisika. Jadi di sini kimia membantu menyelesaikan masalah lingkungan seperti pencemaran dan mendukung kebijakan. Nah, di satu sisi lain kimia juga istilahnya menyebabkan masalah lingkungan itu ya. Jadi ya memang ya mau tidak mau hidup itu memang harus seperti itu ya. Kan semua harus ada risikonya itu. Kalau misalkan tidak mau ada pencemaran lingkungan, ya tidak apa-apa, tidak usah berarti tidak usah pabrik, tidak usah kendaraan bermotor,
nggak usah pakai HP, nggak usah pakai komputer, nggak usah pakai laptop. Tapi apakah bisa manusia sekarang seperti itu? Kan nggak bisa. Ya. Nah, pas karena nggak bisa ya mau nggak mau harus ada pabrik, harus ada yang lainnya, dan itu menyebabkan masalah lingkungan gitu. Tapi masalah lingkungan juga bisa dibantu minimal dikurangi ya dengan ilmu kimia. Kalau dihilangkan 100% nggak bisa. Jadi selama ini yang saya pelajari pengolahan limbah itu selalu menghasilkan limbah baru. Maksudnya gimana? Contohnya sederhana aja lah. Kan kalau kalian di pengolahan limbah kan ada namanya recycle ya. Mengolah kembali, menggunakan kembali. Misalkan kalian mengolah limbah botol plastik menjadi kursi misalkan gitu. Wah, kelihatannya bagus. Tapi pasti juga akan menghasilkan limbah baru. Apa? Sisa kainnya, sisa catnya, ya. Kan itu juga limbah sebenarnya. Nah, cuman yang bukan masalah tidak bisa menghasilkan apa yang dimasalahkan adalah mana yang lebih berbahaya itu aja, mana yang lebih aman, mana yang lebih menguntungkan untuk lingkungan. Kalau misalkan catnya ternyata cuma sedikit sisanya, lebih berbahaya plastik dalam jumlah banyak itu. Oh ya enggak apa-apa, berarti bagus pengolahannya itu. Tetapi tetap tetap tidak bisa 100% tidak menghasilkan limbah baru itu tidak bisa. Oke, salah satu yang dipelajari juga adalah metode ilmiah dalam kimia. Jadi metode ilmiah itu adalah cara kita bersikap ilmiah atau cara kita untuk menentukan sesuatu secara ilmiah. Kalau gampangannya ya, ini adalah metode ketika kita mau praktikum misalkan. Langkah pertama adalah merumuskan masalah. Jadi misalnya kalian mau praktikum apa ya, pembuatan tape misalkan. Nah, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengolahan singkong menjadi tape. Itu rumusan masalah. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembuatan singkong menjadi tape? Itu masuk di rumusan masalah. Kemudian hipotesis. Hipotesis ini bisa dikatakan adalah dugaan sementara. Kalau contohnya misalkan kalian pergi ke dokter, dokter itu kan meriksa ya, dari suhu badan, dari misalkan bercak di kulit atau lain sebagainya. Kemudian dokter menyatakan, oh ini sepertinya demam berdarah. Nah, untuk meyakinkan itu, nah itu yang awal seperti itu yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesisnya dokter adalah demam berdarah. Untuk memastikan dilakukan cek darah di lab. Nah, cek darah di labnya ini dia adalah eksperimennya. Setelah hasil cek darah di lab keluar, maka dokter pasti akan membaca hasilnya, hasil cek darahnya. Ini disebut di langkah menganalisis data. Kemudian setelah dibaca datanya, oh ternyata benar demam berdarah. Itu disebut langkah menarik kesimpulan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu untuk metode ilmiah. Ya, selamatan kerja di laboratorium ya. Ini ada alat pelindung diri, ada simbol bahan kimia berbahaya, korosif, beracun, dan mudah meledak. Prosedur penting ya, ini adalah tidak makan dan minum di lab. Jadi kita kalau di lab kimia itu, bahkan kata dosen saya dulu dan kata guru-guru saya gitu, asumsinya adalah bahwa semua bahan kimia adalah berbahaya. Untuk mencegah kecelakaan kerja, itu asumsi kita ketika kita kerja di lab, asumsinya adalah semua bahan kimia adalah berbahaya. Meskipun kita sedang membuat larutan air gula, misalkan. Air gula itu kan tidak bahaya, airnya tidak bahaya, gulanya tidak bahaya ya. Nah, ketika sedang membuat larutan air gula, kita harus tetap menganggap itu berbahaya. Maksudnya kenapa? Ya supaya kita tidak gegabah, misalkan diincipi gitu.
Jangan sampai, oh ini tidak berbahaya, tak incipi ah. Ya lah, jangan seperti itu. Kita anggap itu berbahaya, jadi jangan diincipi. Makanya kalau perlu tetap pakai sarung tangan untuk pelindung, ya. Jadi asumsinya itu seperti itu. Membuang limbah sesuai jenis, mengetahui lokasi alat pemadam api ya. Jadi kalau di ISO itu memang pemadam api ini salah satu syarat di laboratorium. Kalau ini kan tidak terlalu jelas lambangnya ya. Ini yang saya lebih jelaskan. Ini adalah lambang dari flammable ya, atau mudah terbakar. Contohnya ya misalkan bahan kimia yang mudah terbakar, bensin, alkohol itu mudah terbakar. Kalau yang ini adalah beracun ya. Kalau yang ini adalah berbahaya untuk lingkungan. Misalkan ya yang seperti tadi mengandung merkuri tadi, berbahaya untuk lingkungan. Kalau yang ini bersifat iritasi. Iritasi itu apa? Iritasi itu bisa menyebabkan radang atau pengkikisan di kulit. Kalau ini hampir sama bentuknya dengan ini ya, tetapi ini bukan mudah terbakar, ini adalah mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi itu maksudnya mudah bereaksi dengan udara juga, tetapi tidak harus terbakar. Ya. Bereaksi dengan udara itu tidak harus terbakar. Yang ini radioaktif ya. Kalau yang ini adalah mudah meledak. Dan ada sebenarnya banyak ya, tapi yang umum adalah ini. Jadi penting bagi kalian ketika kalian bekerja di lab kimia untuk mengamati. Jadi kalau bahan kimianya itu beli di distributor resmi, biasanya di botolnya, misalkan ini botolnya gitu ya, misalkan ini botolnya, maka di sini akan ada stikernya. Nah, di stiker itu ada salah satunya lambangnya ini ya. Di sini ada lambangnya di sini. Kemudian di sini ada kimianya, nama kimianya. Kemudian di bawah ada rumus, di sampingnya biasanya ada rumus kimianya. Di bawahnya dia ada densitasnya atau massa jenisnya. Kemudian tulisan di bawahnya lagi adalah penjelasannya. Bahan ini apa, cara melarutkannya bagaimana, penanganannya bagaimana, itu biasanya seperti itu. Nah, stiker ini pasti ada kalau laboratoriumnya membeli bahan kimia itu dari distributor resmi. Tetapi kalau dari distributor yang tidak resmi, biasanya dari botol ini diwadahi ke botol kecil-kecil, dijual lagi gitu. Nah, itu yang tidak ada stikernya ini biasanya. Tapi kalau beli di distributor resmi, pasti ada stikernya ini. Jadi kalau kalian mau menggunakan bahan kimia, selalu lihat stikernya ini. Baca. Kalau perlu dibaca ya, dibaca cara penanganannya, cara melarutkannya bagaimana, dan lain sebagainya. Ada yang tanyakan, silakan. Apa ini? Tidak ada ya. Ada jam ya di sini ya. 17.16 ya sudah. Oke, saya kira ini juga sudah habis kok PPT-nya. Itu tadi yang terakhir ya. Terakhir adalah di bahan-bahan kimia itu tadi. Ya, nanti untuk PPT saya share ke Mbak Admin ya. Dan untuk rekaman videonya. Jadi nanti kalau butuh rekaman videonya atau PPT-nya silakan diminta ke Mbak Admin. Saya rasa itu saja ya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu di lain kesempatan. Untuk yang kelas ekonomi nanti apakah sama nanti anaknya ini atau kelas ini juga? Nanti saya ada kelas juga di
ekonomi dengan biaya peluang ya materinya. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.